Kabupaten Buleleng di era tahun 1970-an ternyata menyimpan sejarah di bidang sinematografi. Di tahun inilah dengan kostum serta setting yang khas Buleleng, sehingga secara emosi para penonton merasa lebih dekat, akrab, bahkan seperti ikut bermain di dalamnya. Mungkin Anda akan bertanya, siapakah sosok pemrakarsa pembuatan film Buleleng di era awal tahun 1970-an? Dialah anak Agung Ngurah Sentanu, pria kelahiran 24 Desember tahun 1937 silam di Puri Kalipupuk, Singaraja. Ngurah Sentanu memang tak bisa dipisahkan dengan munculnya industri perfilman di Singaraja tahun 1970-an. Berawal dari kesukaannya bereksperimen dengan kamera, Ngurah Sentanu kemudian mendirikan semacam production house dengan nama Baskara Film. Namun yang mencengangkan Ngurah Sentanu menggarap semuanya, mulai dari produsernya, sutradara, penulis skenario, pencatat adegan, hingga editing. Editing yang menurut pengakuannya dilakukan di Australia, yang kemudian didubbing di Jakarta. Selama 5 tahun kiprahnya di dunia perfilman, Ngurah Sentanu yang beristrikan Makele Sulasmi berhasil merampungkan 5 film yang kesemuanya berbahasa Bali. Weh, melapa itu ngantuk. Setuali, nyen bani ngarepin imai denawul. Dia sumbang saya dengan syukuran. Yang juga banyak lapin ini, yang lakukan ngarepin imai denawul. Awal kemunculan industri film di Singaraja itu diakuinya sebagai sesuatu yang serba kebetulan. Setelah lulus dari STM Elektro di Surabaya, Ngurah Sentanu bekerja serabutan sebagai bengkel radio dan alat-alat elektronik lainnya. Saat itulah dirinya bertemu dengan Kuna Winaya dari FKIP Universitas Udayana yang menyuruhnya membuat pemancar radio Kumarastana di Jalan Pramuka, Singaraja. Dari Kuna Winaya lah kemudian Ngurah Sentanu mendapat kamera yang kemudian dipelajarinya untuk eksperimen. Awalnya Ngurah Sentanu bermain-main dengan kamera itu. Selanjutnya terbersit di benaknya untuk membuat sebuah film. Ide ini ternyata mendapat sambutan hangat dari para seniman di Buleleng, yang kemudian bersedia menjadi pemain tanpa memperhitungkan bayaran. Sejumlah seniman Banyuning, Tukat Mungge, dan Kalipupuk pun ikut mendukung ide-ide cemerlang dari Ngurah Sentanu. Setelah mendapat dukungan penuh dari para seniman Buleleng, akhirnya Ngurah Sentanu memberanikan diri membeli sejumlah peralatan seperti proyektor, alat dubbing, serta peralatan lainnya. Ada kilatan di pikiran untuk membuat satu film. Tetapi karena saya masih merasa kanak-kanak dulunya, itu tentunya hal itu masih mustahil. Nah, kemudian sampai saya bisa membuat satu film sampai 4 judul, ya ini tentu ada yang memicu karena menemukan suara teman-teman yang juga sama mempunyai minat sebagai pemain, dan juga dilihat saya mempunyai suatu sedikit kemampuan untuk membuat film. Kemudian juga kondisi masyarakat pada tahun 70-an itu di mana masyarakat di desa kurang hiburan. Jadi karena itu bergabung semuanya sehingga saya bertekad. Namun eksperimen saya yang pertama yaitu dengan produksi berjudul Karma Pala. Karma Pala itu yang berdurasi 1,5 jam itu saya coba keliling, rupanya luar biasa antusias atau minat masyarakat. Ya, itu sebenarnya permulaan dari mengapa saya sampai lanjut memproduksi beberapa produksi lagi. Dengan modal semangat dan kekompakan, mulailah mereka membuat film Karma Pala. Film perdana yang dibuat Ngurah Sentanu boleh dikata tidaklah sempurna hasilnya. Walaupun dibuat dengan hasil yang tidak sempurna, film ini dicoba diputarkan keliling di seluruh desa di Bali. Sungguh mengejutkan. Film perdana karya Ngurah Sentanu ini laku besar, penontonnya selalu berlimpah. Bahkan film itu bisa diputar 2 kali dalam semalam di 2 desa yang berjauhan.
Merasa mendapat sambutan, Ngurasen Tanu yang memiliki putra 5 orang ini kemudian memproduksi film keduanya dengan judul Maya Denawa. Film ini dibuat secara kolosal dengan kisah klasik yang menceritakan perlawanan antar tokoh kebajikan dan kebatilan. Durasi film ini pun dibuat 2 kali lipat dibandingkan film sebelumnya. Jika Karmapala berdurasi 1,5 jam, maka film Maya Denawa dibuat berdurasi 3 jam. Film ketiga yang dibuat Ngurasen Tanu adalah berjudul Jaya Umbara. Film ini diproduksi tahun 1973 yang dibuat dengan cerita dan setting lebih modern. Namun film jenis ini ternyata kurang laku di pasaran. Penonton tampaknya lebih suka dengan cerita-cerita klasik seperti film Maya Denawa. Pengalaman inilah kemudian menggugah Ngurasen Tanu untuk memproduksi film yang berbau klasik lagi, sekaligus produksi filmnya yang keempat, yaitu dengan judul Titah Dewata.